Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi kelas G1 ingin mempresentasikan hasil web kami. Pertama, pada bagian HTML doc type dokumen, bagian yang mendeklarasi standar HTML5, yaitu lang sama dengan ID, menandakan bahwasannya eh, karakter seperti huruf ataupun dapat terbaca dengan benar. Kemudian di style root, aduh, bukan. Style root variabel CSS didefinisikan agar bisa dipakai di seluruh halaman dengan menuliskan variansi prima dengan itu mana? Dipakai di seluruh halaman dengan menulis var prima. Keuntungannya jika ingin mengubah warna utama. Kemudian ada objek apa namanya dia. Kemudian ada database local struts. Dia menggunakan empat metode, yaitu get sebagai membaca dan mengurai data, set mengubah data menjadi JSON lalu menyimpannya. Kemudian getR seperti halnya dengan get, tapi selalu mengembalikan array bukan null. Kemudian terakhir push menambahkan satu item ke dalam array yang sudah ada. Kemudian apa namanya? Function init data. Fungsi ini berjalan sekali saat web dibuka. Ia langsung mengisi data ia langsung mengisi dengan data contoh awal pengguna, contoh awalnya. Seperti mana dia? Ini. Bentar. Seperti pengguna, produk, transaksi, pesan, dan chatroom. Pengecekan ini memastikan agar data tidak ditimpa setiap kali merefresh halaman. Mananya? Ini. Kemudian ada sistem login. Pada mana dia? Pada out. Fungsi ini mengambil nilai dari input email dan password, lalu mencari kecocokan di array user. Yang diperiksa email dan password cocok. Jika
cocok, maka dia akan langsung masuk ke dalam webnya. Lalu ID penggunanya juga disimpan di dalam local storage sebagai sesi. Lalu bot app dipanggil. Bot app-nya. Ini dia. Saat dipanggil bot app, function bot app loginnya berhasil, fungsi halaman menyembunyikan. Oh ya. Fungsi bot app yaitu dapat menyembunyikan halaman atau menampilkan aplikasi utama, mengisi avatar navbar dengan huruf pertama nama pengguna, lalu menampilkan tombol admin jika hanya admin. Sekian dari saya lanjutkan ke yang lain. Baik, saya terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membaca selanjutnya, yaitu navigasi halaman. Ini adalah router dari aplikasi ini. Semua halaman yang sudah ada di HTML dari awal tapi disembunyikan dengan CSS. Fungsi ini cukup menghapus kelas aktif dari semua halaman lalu menambahkannya ke halaman yang dituju tanpa di-reload browser. Setiap halaman punya fungsi render sendiri yang dipanggil otomatis. Selanjutnya adalah render kartu produk atau produk card. Fungsi ini menerima satu objek produk lalu mengembalikan string HTML kartu produk lengkap. Ia mencari nama penjual dan kategori berdasarkan ID, memformat harga ke format rupiah dengan toLocate string ID, dan menangani kasus harga 0 dengan label gratis. Selanjutnya adalah filter dan pencarian produk atau render browse. Fungsi ini menjalankan 3 lapis filter secara berurutan. Filter pertama, filter status aktif, lalu filter kata kunci atau mencari di nama dan deskripsi, lalu filter kategori. Setelah difilter, produk diurutkan sesuai pilihan drop down, lalu hasilnya dirender ke halaman. Selanjutnya adalah sistem chat. Fungsi start chat pertama-tama mencegah pengguna chat dengan dirinya sendiri. Ia kemudian mencari apakah sudah ada room antara kedua pengguna untuk produk yang sama. Jika belum ada, room baru dibuat dengan ID unik berbasis timestamp date.now. Selanjutnya adalah transaksi. Fungsi ini membuat objek transaksi baru. Logika penentuan buyer dan seller cukup menarik. Jika tipe beli, maka current user adalah buyer. Jika jual, maka current user adalah seller. Status awal selalu pending. Fungsi ini mengubah status satu transaksi berdasarkan ID-nya menggunakan find index, lalu menyimpan ulang seluruh array. Selanjutnya adalah admin, kelola pengguna. Jika toggle sederhana, jika status saat ini aktif, maka diubah ke ban, dan sebaliknya. Pengguna yang di-ban tidak bisa login karena do login memeriksa status saat ini. Selanjutnya adalah notifikasi toast. Fungsi kecil ini tapi sering dipakai. Ia mengubah teks notifikasi, menambahkan kelas warna. Misalnya sukses sama dengan hijau, error sama dengan merah, kosong sama dengan abu gelap. Menampilkannya dengan kelas show yang memicu animasi CS slide up, lalu menghilangkannya otomatis setelah 3 detik via set timeout. Dan yang terakhir adalah bootstrap atau pengecekan sesi. Ini adalah kode yang berjalan pertama kali saat halaman dibuka. Setelah inisialisasi data,
Ia mengecek apakah ada ID sesi tersimpan di local storage. Jika ada dan akun masih aktif, langsung masuk ke aplikasi tanpa perlu login ulang. Ini yang membuat pengguna tetap masuk meski browser ditutup dan dibuka kembali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dafa. Baik, itu aja sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.